Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dengan saya Nadia Elsa Putri. Nah, kali ini kita akan membahas tentang teori inspirasi dan peluang bisnis. Nah, dari mana saja sih inspirasi bisnis itu muncul? Yang pertama, adanya inspirasi muncul saat kita membaca banyak buku yang berbeda. Ya, tidak semua orang suka lama-lama duduk dan membaca buku tebal, bahkan lebih dari satu jumlahnya. Tapi siapa sangka sebagian besar dari para pebisnis justru menemukan banyak inspirasi bisnisnya ketika ia selesai membaca sebuah buku atau beberapa buku. Tidak harus seputar pengembangan bisnis, perekonomian, pasar global, dan materi berbau bisnis. Segala macam bacaan, terutama buku, koran, majalah, dan lainnya juga bisa membuat kita mendapatkan banyak ide bisnis. Nah, yang kedua, tidak jarang inspirasi itu muncul dari kenalan, teman, partner, bahkan pesaing. Selain dari bacaan buku, inspirasi juga bisa muncul saat kita bertemu dengan orang baru, ngobrol dengan teman, sahabat, ataupun keluarga. Bahkan inspirasi bisa muncul saat kita datang dan menghadiri sebuah seminar, workshop, atau acara inspiratif lainnya. Nah, yang ketiga, di tempat kerja, kita juga bisa mendapatkan banyak inspirasi bisnis. Saat kita bekerja dan berstatus sebagai seorang karyawan, sering nih kita berpikir ingin mendirikan dan memulai bisnis sendiri. Tapi tidak mudah untuk berhenti dan memulai hal yang baru ketika semua itu belum benar-benar diniati. Tapi di tempat kita bekerja, inspirasi bisnis bisa banyak kita dapatkan. Kita bisa belajar dari sesama rekan kerja, atasan, bahkan pelanggan perusahaan kita. Selanjutnya, liburan membuat kita mendapatkan banyak inspirasi. Nah, liburan bukan hanya liburan. Jika dirasa sulit untuk menemukan inspirasi bisnis, jangan paksakan. Cobalah pergi kita berlibur. Cari tempat di mana bisa melepas penat, relaks, dan menghilangkan beban pekerjaan. Tidak harus fokus menemukan inspirasi bisnis. Fokus saja membuat diri kamu dengan nyaman dan bisa berpikir jernih. Ini akan memancing inspirasi apapun untuk datang, termasuk inspirasi untuk bisnis kita, ya kan? Yang kelima, dunia online di mana kita hidup. Kenapa saya mengatakan bahwa dunia online adalah tempat di mana manusia sekarang hidup? Ya, karena lebih dari setengah komunikasi antar manusia terjalin di dunia online. Pagi, siang, sampai tengah malam pun masyarakat sudah saling sibuk dengan dunia online mereka masing-masing. Bukan hanya untuk berkomunikasi dan bertukar informasi, tapi dunia online memang benar-benar membantu kita dalam segala aktivitas, termasuk bekerja dan mencari banyak inspirasi dari dalamnya. Selanjutnya, indikasi sumber peluang. Yang pertama, peluang dari diri sendiri. Nah, di sini adanya hobi dengan menekuni bidang yang digemari atau hobi kita bisa menjadi awal dari kesuksesan seseorang dalam berwirausaha. Bahkan usahanya bisa berkembang dan tumbuh pesat. Seterusnya yaitu adanya keahlian. Keahlian yang dimiliki dapat menjadi modal untuk mengembangkan usaha yang sesuai dengan bidang keahlian kita. Terusnya, pengetahuan latar belakang pendidikan. Pengetahuan latar belakang pendidikan merupakan salah satu hal yang paling potensial untuk menemukan peluang karena kita sudah mengetahui, mempelajari, dan memahami bidang yang ditekuni gitu. Yang kedua yaitu peluang dari lingkungan. Nah, banyak peluang dan ide yang timbul dari lingkungan. Contohnya saja yang pertama, usaha atau bisnis orang tua. Yang kedua, dari lingkungan rumah, yaitu seperti tetangga, teman sekolah, dan teman main. Nah, yang ketiga, adanya peluang dari perubahan yang terjadi. Contohnya saja perubahan lingkungan, perubahan gaya hidup, perubahan tingkat kebutuhan, perubahan teknologi dan komunikasi, dan perubahan musim. Nah, yang keempat, peluang dari konsumen. Peluang dari konsumen dan menciptakan peluang baru. Contohnya saran-saran konsumen, keluhan-keluhan konsumen. Nah, yang kelima, peluang dari gagasan orang lain. Terus peluang dari informasi yang diperoleh. Nah, selanjutnya, dari mana seharusnya memulai menemukan peluang bisnis? Yang pertama, lihatlah peluang dari kehidupan sendiri. Nah, yang kedua, mencari tahu kebutuhan masyarakat sekitar. Dan ketiga, terus mengembangkan pengetahuan tentang apa yang sedang trending saat ini. Yang keempat, memulai dari hobi. Nah, yang kelima, bekerja sama dengan bisnis lainnya. Dan yang keenam, cobalah sesuatu yang baru, jangan sampai meniru. Oke. Nah, yang untuk selanjutnya yaitu ada
adalah untuk mencegah kerugian dan kebangkrutan saat sudah menjalankan suatu bisnis. Ada beberapa cara analisis peluang usaha, yaitu yang pertama adanya perencanaan pasar. Memulai suatu bisnis bisa menjadi hal yang sangat melelahkan dan membuat stres banyak pebisnis. Ini bukanlah tugas yang mudah. Itulah mengapa kebanyakan dari perusahaan besar akan menyewa jasa konsultan bisnis analis untuk dapat mengidentifikasi informasi perencanaan pasar mengenai bisnis dan marketing. Nah, hal itu hanya berlaku bagi perusahaan yang sudah besar, namun bukan berarti kita yang sedang berencana membuat usaha harus terpuruk dan tidak percaya diri dengan permulaan bisnis kita. Nah, kita tidak perlu menyewa sebuah konsultan karena sudah pasti harus membayar biaya yang cukup mahal untuk bisa menggunakan jasa analisanya. Kita hanya perlu melakukan survei terlebih dahulu mengenai pasar yang akan diselami. Semakin banyak data yang ada, maka akan semakin membantu pengambilan keputusan yang tepat sebelum memulai bisnis. Nah, yang kedua, desain teritorial, yaitu memulai sebuah bisnis harus memilih tempat yang tepat. Bahkan toko online saja juga memperhatikan ongkos kirim yang mana berkaitan dengan teritorial. Semakin dekat kita dengan keramaian penduduk, maka dapat dipastikan bahwa bisnis kita semakin memiliki potensi lebih besar untuk bisa laris. Nah, adanya ketiga, segmentasi pembeli. Nah, di sini salah satu hal yang lain yang juga harus dipertimbangkan adalah segmentasi pembeli. Apakah bisnis kita akan merujuk pada pembeli kelas menengah ataupun kelas bawah? Nah, itu. Selanjutnya adanya pasar. Kita perlu mencari informasi sebanyak mungkin mengenai cara pemasaran yang paling efektif. Kita juga bisa mencari tahu cara berinvestasi dengan memasang iklan di wilayah mana yang paling menjaring konsumen untuk datang menggunakan produk maupun layanan kita kelak gitu. Nah, selanjutnya yaitu menemukan karakter bisnis. Menurut Michael Mastron, sebuah bisnis sebaiknya memiliki 4 karakteristik orang di dalamnya, yaitu yang pertama adanya seller. Seller itu orang yang bisa menjual atau memasarkan sesuatu. Nah, yang kedua adanya improver, itu orang yang bisa memperbaiki atau membuat produknya lebih baik. Nah, yang ketiga adanya organizer, yaitu orang yang bisa membuat semuanya berjalan dengan mulus. Yang keempat adanya pusher, yaitu orang yang bisa membuat orang lain mengerjakan apa yang harus mereka kerjakan. Nah, mungkin dari sekian pemaparan yang telah kita bahas tadi, cukup sekian untuk materi hari ini. Materi untuk kali ini mungkin